Terima kasih pemirsa, masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Terima kasih buat penonton setia Doncast yang sudah menyaksikan baik di layar Nusantara TV maupun di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan kita lanjutkan berbincang yang ngeri-ngeri sedap dengan Master dan Kapten Gemma Guyardi. Yes, sir. Cap, what next? Kalau membaca, melihat dan memprediksi tentu kan berdasarkan ilmunya. Yeah. Tapi kan ada juga intuisi yang sebaik kalau gini, saya percaya intuisi itu based on data. Yeah. Karena pengalaman, akhirnya orang terbiasa gitu, akhirnya mudah menentukan sebuah langkah dan sikap. Dari pemerintah kita sendiri, Anda membaca akan melakukan langkah apa? Dari Indonesia dulu nih. Kalau saya lihat misi utama Pak Presiden Prabowo ini punya misi, punya willingness bahwa Indonesia akan lebih baik. Itu dulu. Karena kalau berdasarkan spirit itu, maka dari segala lini secara perlahan-lahan akan diperbaiki. Jadi, saya selalu bilang short term pain, long term gain. Mau tidak mau, orang sakit kan harus diobatin dulu dan perih. Borok dikasih alkohol ya perih. Tapi saya percaya ini akan membuat perubahan yang jauh lebih baik. Asing juga happy. Karena kan kita harus menjamu tamu kan. Ya, tamu ini kan penting. Kebetulan tamu kita mintanya begini ya, kita akomodir. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan budaya Indonesia. Saya percaya ini adalah hal yang baik. Butuh waktu berapa lama? Kalau lihat dari cara gerakannya, ada komitmen dari Danantara untuk masuk. Recovery dari market mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ya, dengan kejatuhan yang seperti ini, market kita akan sideways terlebih dahulu. Ya. Dan sideways ini sekitar 3 minggu, dan saya kasih range-nya aja. Ini antara 6.900 sampai 8.800. Range-nya 2.000 poin. Pak, itu kan gede banget range-nya. Karena market dunia sekarang volatility-nya lagi tinggi. Gold lagi gila-gilanya volatility-nya. Ya kan, Bitcoin juga lagi gila. Jadi kalau saya bilang, di dalam era yang sekarang ini akan muncul pergerakan sideways yang cukup besar, dan angka 8882 itu merupakan gap yang terjadi, itu harus dikunjungi. Dengan kata lain, sesetres-stresnya Anda, yakinlah itu 8882 cepat atau lambat akan dicapai. Kasih waktu 60 hari untuk berbenah. Yang kedua, konsep Danantara janji mau beli. Yang namanya pemerintah kan nggak mungkin beli mahal. Kalau dia mau beli, ya harganya harus dikasih diskon dulu. Jadi sementara para gajah-gajah ini mau masuk ke market, tahan hati, tahan sakit, mereka akan beli di harga bawah dikasih diskon. Nah, seberapa jauh? Ya bisa jadi ini selama sideways ke 7.200 dulu, sampai ke 7.400, 500, indeksnya muter di situ sambil mereka kolek. Tapi at the end of the year, ini kan baru Februari gitu ya. Masih panjang jalannya. Dan kita belajar tahun lalu. Waktu tarif war terjadi, itu tidak ada template loh. Tarif war tidak pernah dibahas di buku ekonomi manapun. Ya kan? Tapi marketnya balik kok. All time high kan? Berarti tahun ini kita didapatkan ujian dari MSCI. Kalau melihat dari historinya IHSG, ya 2-3 bulan sakit. Dan after that akan muncul alasan apapun, marketnya balik. Seperti apa wajah IHSG kita? Next. Wajah IHSG kita, kalau kita lihat dari tren besar itu sampai kurang lebih April kita akan masuk di dalam sideways. Sampai April ya? Sampai April. Selama harga itu tidak ditutup di bawah 7.190, tidak ditutup di situ, harusnya masih aman. Nah, saya kasih worst scenario. Worst scenario tahun ini adalah kita lanjut terus turun sampai Juli, sampai bahkan ke 6.000-an. Setelah itu baru di reset, balik naik. Jadi cuci darah ini paling lama bisa sampai Juli. Gitu. Harus sabar. Harus sabar. Either Juni atau Juli itu cuci darah prosesnya. Sekarang sideways dulu sampai bulan April. Naik turun terus. Dan ini naik turunnya bisa sampai 7-8%. Habis itu dijebolin ke bawah. Area 6.000 sampai 6.800 level tersebut ya. Terus kemudian baru setelah itu selesai itu badai turunnya mulai. Setelah pertengahan tahun ya? Setelah pertengahan tahun. Langkah pemain besar asing akan seperti apa mensikapi ini? Saham-saham yang bisnis model, valuasi fundamentalnya bagus pasti diambil. Nah, kalau mereka mau beli dalam jumlah besar, mereka akan beli di bawah, nggak akan beli di atas. Itu dulu. Nah, bagaimana investor retail? Buy on weakness menurut saya lebih baik. Nah, kalau misalnya sekarang kita melihat, sekarang kan baru, podcast ini kan
ditayangkan nanti 5 bulan lagi atau 3 bulan lagi kan harus diupdate gitu ya. Tapi saya memberikan generalnya saja. Kalau misalnya Anda punya barang di atas sekali dan kalau Anda dengan ilmu Anda melihat bahwa ini akan turun 70%, menurut saya cut dulu, nanti pindah saham lain atau beli lagi di bawah, misalnya begitu. Dan kalau yang punya margin ya buang-buangin aja dulu marginnya daripada margin call kan. Nah ini yang secara bijak dilakukan dan setiap kali crash saya percaya bahwa di Indonesia itu ada grup-grup big caps yang akan dipakai untuk menahan jatuhnya market. Dan biasanya itu adalah saham-saham banking, saham-saham konglomerasi yang besar, kayak misalnya Astra, United Tractor. Kalau mereka sudah undervalue, ya biasanya asing akan masuk situ. Karena ingat, mereka adalah raksasa. Mereka butuh masuk di emiten yang besar dan bisa memberikan dividen yang bagus. Ya pasti big caps. Untuk menyelamatkan market itu big caps. Gitu. Dalam setiap situasi biasanya kan ada bad boys ya, bocah nakal gitu kan. Itu kan idealnya akan seperti itu. Kita bersabarlah sampai bulan Juli ya, kurang lebih ya. Tapi itu dengan skenario, dia turun terus nih. Turun terus. Sideways jebol lagi ke bawah, itu biasanya endingnya Juli. Apa kondisi yang bisa mengubah semua itu? Yang ada mengubah semua itu ya global market. Euforia dari global misalnya market, Trump bikin sesuatu nih. Asal dia jangan nambahin lagi bikin tarif bor Indonesia begini, waduh double trouble kan. Kayak tahun lalu. Iya, tahun lalu. Kalau itu terjadi di tahun ini, wah hancur tuh. Tembus itu di bawah 6.000. Di bawah 6.000 ya. Indonesia dibikin masalah lagi kan misalnya. Rupiahnya kan udah pasti 17,5. Gitu loh. Jadi ya nggak ada reason lagi karena memang basically kita lagi dalam kondisi stagnan. Indonesia ini stagnan. Untung aja kita masih ketolong sama surplus ekonomi, surplus trade balance kita surplus. Begitu kita masuk trade deficit, rupiahnya melemah, Amerika begitu, selesai. Selesai. Karena faktanya agendanya Pak Purbaya 200 triliun kan belum berjalan dengan baik. Iya. Terus mau pakai cara apa lagi? Iya. Kenapa ya itu belum bisa diserap ya? Karena memang banking juga nggak berani kan? Saya di dalam video Prabowonomics saya sampaikan, lu mau kasih 200 triliun, 300 triliun, kalau platform fundamental dasar, infrastrukturnya dasar tidak dibenerin, nggak bakal bisa. Ini momentum benerin. Saya rasa ini tidak masuk, karena ini baru satu sisi tentang bursa. Ini Pak Prabowo masih bersih-bersih yang luar biasa. Sekarang bagaimana mungkin seseorang pinjam duit ke bank untuk dia bisa bisnis, sementara dia tidak bisa lancar, perizinannya susah, ya macam-macam, nggak akan jalan. Akhirnya bank juga nggak berani kasih. Daripada NPL-nya naik, nanti saya dipecat juga. Iya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini, kaitannya dengan Prabowonomics tadi, apa yang bisa Anda katakan, Bung Gemah, bahwa ini momentum Presiden bersih-bersih, tapi juga bisa menjalankan skenario Prabowonomics. Kalau saya bilang si Presiden, saya sarankan ya tetap menjalankan apa yang sudah menjadi visi dan misinya beliau. Terus kemudian dari kita sebagai masyarakat, ya kita menjalankan tugas kita dengan sebaik mungkin gitu, tanpa kita harus pusingin Pak Prabowo gimana tiap hari mengkritik MBG segala macam. Just do your part. Karena mau MBG mau apa nggak ngaruh sama hidup lu gitu. Kalau yang kerja yang baik, kalau bisnis yang baik. Tapi memang ada juga orang yang profesinya kritik. Iya, bisnisnya kritik. Ngomongin orang lain. Ya, betul ya. Memang jadi bisnis, jadi buser gitu. Tapi secara prinsip Presiden itu bagaimanapun di suatu negara kalau cuma satu periode nggak akan bisa jalan. Nggak cukup 2 tahun lah, 2 tahun ini nggak bisa jalan. Jadi nanti tahun ketiga keempat mungkin baru akan terlihat karena damage-nya sudah parah dan menurut saya sebaiknya masyarakat juga mendukung lah, mendoakan. Yang kurang dari bangsa ini adalah doa. Menurut saya mau agamanya apapun, kalau kalian punya hati mendoakan Pak Presiden, mendoakan bangsa ini, instead of terus menghujat, mencari ijazahnya asli atau palsu, kenapa nggak berdoa gitu? Capek ya? Capek. Iya kan? Ya, jadi